Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia setelah kemarin kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester genap. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu latihan soal persiapan ujian akhir sekolah. Adapun materi yang pertama Ibu bawakan adalah tentang teks percobaan, sebagaimana pelajaran kita pada bab 1 kemarin adalah teks percobaan ya. Jadi Ibu minta materinya atau video pembelajarannya itu disimak dari awal sampai akhir. Oke, kita masuk pada nomor yang pertama. Silakan diperhatikan, di sini ada sebuah teks. Teks ini adalah sebuah teks percobaan. Nah, ketika kalian mendapatkan teks panjang seperti ini, alangkah baiknya jika kalian membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, perhatikan pertanyaannya yang Ibu tandai. Coba diperhatikan, oke. Nah, ketika kalian sudah mengetahui pertanyaannya atau membaca pertanyaannya, teks tersebut adalah bagian teks rekaman percobaan yang menempati struktur titik-titik. Nah, setelah kalian membaca pertanyaannya, mari kita baca teksnya. Pada saat kita tidur, baik siang maupun malam hari, selalu saja ada makhluk kecil bersayap yang mengganggu kita tidur. Ya, makhluk kecil bersayap tersebut bernama nyamuk. Hal ini mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang sepele dan dapat diatasi dengan menyemprotkan cairan pembasmi nyamuk yang banyak beredar di pasaran. Namun, tahukah kamu jika cairan pembasmi tersebut mengandung berbagai bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan kita? Untuk mengatasi hal tersebut, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman untuk menangkap dan merangkap nyamuk. Cara membuatnya cukup sederhana dan bahan untuk membuatnya pun dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya, teks tersebut merupakan bagian struktur apa? Jadi perhatikan A, bentar ya. A, tujuan. B, langkah-langkah. C, kesimpulan. Dan D, hasil. Nah, perhatikan tujuan. Nah, bisa jadi jawabannya adalah tujuan, tapi kita simpan dulu terlebih dahulu. Bagian B, langkah-langkah. Ibu rasa jawabannya langkah-langkah ini kurang tepat, karena langkah-langkah itu adalah merupakan cara kerja atau cara membuat. Jadi bagian B itu jawabannya sudah salah. Kemudian C, kesimpulan. Nah, kesimpulan Ibu rasa juga kurang tepat atau salah. Bukan kurang tepat ya, tapi salah, karena kalimat kesimpulan itu biasa ditandai dengan kata jadi, seperti itu, dan lain sebagainya ya. Kemudian delta, hasil. Nah, di sini belum ada hasil yang dilihat dari teks tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah tujuan dari menangkap atau merangkap nyamuk, seperti itu. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan di sini, perhatikan kalimat berikut ini. Nah, pertanyaannya, petikan kalimat di atas merupakan bagian titik-titik rekaman percobaan. Potong botol plastik di tengah, simpan bagian atas atau mulut botol. Nah, perhatikan kalimat di atas merupakan bagian titik-titik rekaman percobaan. Apakah A, tujuan? B, langkah-langkah? C, kesimpulan? Delta, hasil. Nah, bagian A, tujuan ini sudah tidak tepat. Langkah-langkah, oke, sudah jelas sekali bahwa jawaban yang tepat adalah B, langkah-langkah ditandai dengan kalimat potong plastik di tengah, simpan di bagian atas. Nah, di sini dia meminta kita untuk memotong dan menyimpan bagian atas atau mulut botol. Jadi ini adalah merupakan langkah-langkah dari sebuah teks percobaan.
Jadi jawaban yang tepat adalah beta. Nomor selanjutnya, perhatikan. Di sini juga lumayan panjang paragrafnya, jadi kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Paragraf di atas merupakan bagian titik-titik dalam teks rekaman percobaan. Nah, kita baca paragrafnya. Perangkap nyamuk sederhana ini terbukti lebih aman digunakan dibandingkan dengan cairan kimia pembasmi nyamuk. Alat ini dapat kamu taruh di pojok kamar atau di bawah tempat tidur, dan suatu minggu kemudian kamu akan melihat banyak nyamuk yang bertumpuk dalam botol. Jadi coba kalian perhatikan kalimatnya. Paragraf tersebut merupakan titik-titik dalam teks rekaan percobaan adalah, perhatikan, apakah A tujuannya, B langkah-langkahnya, C hasilnya, dan delta kesimpulannya. Nah, perhatikan kalimat-kalimatnya. Kita lihat tujuan. Ibu rasa tidak tepat jika kalimat tersebut dikatakan tujuan. Bagian B, langkah-langkah, apakah tepat? Ibu rasa kalian sudah tahu ciri-ciri dari kalimat atau paragraf langkah-langkah. Kemudian delta, hasil. Oke, ibu rasa juga belum ada hasil yang ditunjukkan. Yang tepat adalah kesimpulan. Perhatikan, perangkat nyamuk sederhana terbukti lebih aman digunakan dibandingkan dengan cairan pembasmi nyamuk. Alat ini dapat kamu taruh di pojok kamar atau di bawah tempat tidur. Dalam 1 minggu, kamu akan melihat banyak nyamuk tertampung dalam botol tersebut. Jadi, paragraf di atas merupakan kesimpulan. Oke, selanjutnya. Di sini, nah sama pertanyaan tadi di pertanyaan sebelumnya, masih bertanya tentang struktur dalam teks prosedur, merupakan bagian titik-titik dalam teks rekaman percobaan. Setelah melalui langkah-langkah pembuatan, kini alat perangkat nyamuk yang sederhana dan ampuh telah berhasil dibuat. Kamu dapat menggunakan pada siang dan malam hari. Jadi yang ditanyakan apakah A tujuannya, B langkah-langkahnya, C hasilnya, atau D kesimpulannya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah H hasil. Kenapa hasil? Karena ditandai dengan kalimat setelah melalui langkah-langkah, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah H hasil. Nomor selanjutnya, puding membuat kelapa muda. Di sini kalian diminta sediakan agar-agar, gula, santan, kelapa muda, vanili, dan telur, lalu kocok. Kemudian nomor 2, kalian diminta untuk melengkapi kalimat apa yang cocok di nomor 2. Perhatikan di nomor 3. Setelah mendidih. Nah, kata kuncinya ada di nomor 3, setelah mendidih, ya. Biarkan kita lihat dulu pilihannya, ya. A, biarkan dingin dalam lemari. B, masak air sampai mendidih. C, masak adonan dengan api yang sedang. Dan delta, biarkan mengeras kemudian disajikan. Nah, kata kuncinya ada di nomor 3, setelah mendidih. Perhatikan bagian A, biarkan dingin dalam lemari. Tidak mungkin suatu adonan disimpan dalam lemari kemudian tiba-tiba mendidih. Kemudian jadi bagian A itu sudah dianggap salah. Perhatikan bagian B, masak air sampai mendidih. Ibu rasa sudah dapat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah bagian beta, masak air sampai mendidih. Kemudian yang ketiga, setelah mendidih, masukkan agar-agar, santan, gula, kelapa muda, dan telur yang sudah dikocok. Nomor selanjutnya,
Cermati kalimat berikut ini. Di sini pertanyaannya adalah urutan kalimat tersebut yang tepat adalah titik-titik. Jadi kalian diminta untuk mengurutkan sebuah kalimat. Jadi kalimat yang kalian baca ini sekarang adalah kalimat acak. Kalian diminta untuk mengurutkannya. Perhatikan, Ibu munculkan dulu pilihannya A, B, C, dan delta. Perhatikan kalimat di nomor 4. Pendakian itu kami lakukan menjelang tahun baru. Nah, Ibu rasa kalimat nomor 4 ini kurang tepat jika disimpan di awal paragraf. Coba kita perhatikan di bagian nomor 5. Perjalanan mendaki Gunung Merapi sangat menakjubkan. Jadi yang benar di sini untuk awal kalimat itu adalah nomor 5 ya. Di nomor 5 perhatikan, jadi bagian A dan B itu sudah salah ya. Jadi kita fokus saja antara C atau delta jawabannya. Kemudian diperhatikan di nomor selanjutnya, bagian nomor 4 bagian C ya. Perhatikan di situ, mendaki itu kami lakukan menjelang malam tahun baru. Bisa jadi jawabannya itu, tapi kita perhatikan dulu bagian delta. Pengalaman pertama yang membuat kami semakin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat nomor 5 dan nomor 1 itu kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah nomor 5 dan nomor 4. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Jadi untuk mencari jawaban yang tepat kalau kalimat acak seperti itu ya. Selanjutnya, perhatikan kalimat berikut ini, mengamati pohon jeruk nipis. Pertanyaannya, penulisan teks laporan yang sesuai dengan data-data tersebut adalah titik-titik. Tinggi pohon 3,5 meter, batangnya bulat berduri, bentuk daunnya elips, pangkal membulat, ujung tumpul tetapi bergerigi, panjang daunnya 2,5 sampai 9 cm, lebarnya 2 sampai 5 cm, per tulang dan menyirip, panjang 2,5 sampai 9 cm dan lebarnya 2 sampai 5 cm. Jadi ketika kalian sudah membaca data-data tersebut, kalian diminta untuk menulis teks laporan yang sesuai dengan data-data tersebut. Kita lihat semua pilihannya terlebih dahulu ya. Ibu munculkan. Perhatikan pilihan bagian A. Buah jeruk nipis dapat digunakan untuk merawat kesehatan. Di sini di data tersebut tadi tidak ada sama sekali dibahas tentang merawat kesehatan ya. Jadi Ibu rasa bagian A ini sudah salah. Bagian B kita baca, buah jeruk nipis itu rendah kalori. Ia menjadi bahan yang sempurna bagi mereka yang berlebihan ukuran badan. Nah, di data tersebut tadi tidak ada sama sekali dibahas tentang rendah kalori. Di bagian C, pohon jeruk nipis ternyata memiliki banyak manfaat. Nah, perhatikan di sini juga di bagian Charlie tidak ada dibahas tentang manfaat jeruk nipis. Oke, jadi Charlie juga sudah salah. Kita coba di bagian delta. Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3 sampai 5 meter. Batang berkayu, berbentuk bulat berduri, berwarna putih kehijauan. Daun majemuk berbentuk elips dan bulat telur. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah delta. Meskipun kalian tidak baca semua kalimatnya, paragrafnya sampai selesai, tapi secara tidak langsung kalian sudah tahu jawaban yang benar ya. Oke. Setelah Ibu memberikan tadi materinya, pembahasannya, Ibu minta silakan kalian
mengerjakan tugas yang Ibu kasih. Silakan dikerjakan. Di sini ada 3 nomor. Campuran gula merah yang pertama, kemudian cara mematikan kompor, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga mengatasi rasa sakit. Di sini kalian diminta untuk melengkapi kalimat nomor 3 ya, sama tadi contoh yang Ibu beri. Jadi silakan dikerjakan, minta tolong ditulis soalnya dan jawaban yang benar. Ibu tunggu nanti jawabannya, kalian kumpul di tim sebelum pukul 15.00. Ya, cukup pembahasan dari Ibu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan baca doa subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap belajar.